Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SE, MP, ME. Saya akan mempresentasikan yaitu bab 11 yang berjudul Permintaan Agregat 2, Penerapan Model ISLM. Subbab pada bab ini yaitu yang pertama, menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Yang kedua, ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dan yang ketiga, depresi besar. Satu, menjelaskan fluktuasi dengan model ISLM. Perpotongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional. Ketika salah satu dari kedua bergeser, equilibrium jangka pendek perekonomian berubah dan pendapatan nasional berfluktuasi. Pada bagian ini, kita kaji bagaimana perubahan kebijakan dan guncangan terhadap perekonomian bisa menyebabkan kurva tersebut bergeser. Bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek? Perubahan kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS. Model ISLM menunjukkan bagaimana pergeseran dalam kurva IS ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Perubahan belanja pemerintah. Perhatikan kenaikan dalam belanja pemerintah sebesar AG. Pengganda belanja pemerintah dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan dalam kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar AG per 1 MPC. Kurva ini merupakan kenaikan belanja pemerintah dalam model ISLM. Kenaikan belanja pemerintah menggeser kurva IS ke kanan, equilibrium bergerak dari titik A ke titik B, pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Perubahan pajak. Dalam model ISLM, perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Perhatikanlah, misalnya penurunan pajak sebesar delta T, pemotongan pajak mendorong konsumen berbelanja lebih banyak dan karena itu meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Pengganda pajak dalam perpotongan Keynesian menyatakan bahwa pada tingkat bunga berapapun, perubahan kebijakan ini menaikkan tingkat pendapatan sebesar delta T dikali LPC per 1 dikurang MPC. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan gambar di bawah, kurva IS bergeser ke kanan. Sebesar jumlah ini, equilibrium perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Penurunan pajak dalam model ISLM, penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan, equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Bagaimana kebijakan moneter menggeser kurva LM dan mengubah equilibrium jangka pendek?
Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Kesimpulan ini mempertajam analisis kita tentang kebijakan moneter pada bab 9. Pada bab itu, kita menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, ketika harga bersifat kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tetapi kita tidak membahas bagaimana ekspansi moneter mendorong pengeluaran yang lebih besar atas barang dan jasa, sebuah proses yang disebut mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme kenaikan jumlah yang beredar menurunkan tingkat bunga, yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Bab berikutnya menunjukkan pada perekonomian terbuka kurs juga memegang peranan pada mekanisme transmisi moneter, tapi untuk perekonomian besar seperti Amerika Serikat. Tingkat bunga memegang peranan penting. Kenaikan jumlah uang beredar dalam model ISLM menggeser kurva LM ke bawah. Equilibrium bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga turun dari R1 ke R2. Interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal adalah penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan sarana kebijakan ini menyadari bahwa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu, perubahan dalam satu kebijakan dapat mempengaruhi kebijakan lain. Dan kesaling ketergantungan ini bisa mengubah dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Dari ketiga kurva tersebut dijelaskan bahwa pada bagian A, FED mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Pendapatan turun karena pajak yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran konsumen. Dan tingkat bunga turun karena pendapatan yang lebih rendah mengurangi permintaan. Penurunan pendapatan menunjukkan bahwa peningkatan pajak menyebabkan resesi. Pada bagian B, FED ingin mempertahankan tingkat bunga yang konstan. Dalam hal ini, ketika kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, FED harus mengurangi jumlah uang beredar untuk mempertahankan tingkat bunga pada titik awalnya. Penurunan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM. LM bergeser ke atas. Tingkat bunga tidak turun, tetapi pendapatan turun dalam jumlah yang lebih besar daripada jika FED mempertahankan jumlah uang beredar tetap konstan. Jika pada bagian A, tingkat bunga yang lebih rendah mendorong investasi dan sebagian mengurangi dampak efek kontraksi dari peningkatan pajak. Dalam bagian B, FED memperburuk resesi dengan mempertahankan tingkat bunga yang tinggi. Pada bagian C, FED ingin mencegah kenaikan pajak agar tidak menurunkan pendapatan. Karena itu, FED harus meningkatkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah, yang cukup untuk mengurangi pergeseran kurva IS. Dalam hal ini, kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi menyebabkan penurunan yang besar pada tingkat bunga. Meskipun tingkat pendapatan tidak berubah, kombinasi kenaikan pajak dan ekspansi moneter mengubah pengalokasian sumber daya perekonomian. Pajak yang lebih tinggi akan mengurangi konsumsi, sedangkan penurunan tingkat bunga mendorong investasi.
Pendapatan tidak terpengaruh karena kedua dampak ini benar-benar seimbang. Dari contoh tersebut, kita melihat bahwa dampak dari perubahan kebijakan fiskal tergantung pada kebijakan yang diterapkan FED, yaitu apakah FED mempertahankan jumlah uang beredar, tingkat bunga, atau tingkat pendapatan yang konstan. Lebih jelasnya, kita menganalisis perubahan satu kebijakan. Kita harus asumsi tentang dampaknya terhadap kebijakan. Asumsi apakah yang paling tepat tergantung pada kasusnya dan banyaknya pertimbangan politis yang berada di belakang pembuatan kebijakan ekonomi. Guncangan dalam model ISLM. Guncangan pada kurva IS merupakan perubahan eksogen dalam permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagai ekonom, termasuk Keynes, menekankan bahwa perubahan dalam permintaan tersebut bisa muncul dari nafsu hewani, investor gelombang eksogen, serta mungkin pemuasan diri dari optimisme dan pesimisme. Guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan eksogen dalam permintaan terhadap uang. Misalnya, anggaplah bahwa pembatasan baru atas ketersediaan kartu kredit meningkatkan jumlah uang yang dipegang masyarakat. Menurut teori preferensi likuiditas, ketika permintaan uang naik, tingkat bunga yang diperlukan untuk menyeimbangkan pasar uang menjadi lebih tinggi untuk setiap tingkat pendapatan dan jumlah uang beredar. Beberapa jenis peristiwa menyebabkan fluktuasi ekonomi dengan membesar kurva IS atau kurva LM. Namun demikian, ingatlah bahwa fluktuasi semacam itu tidak menguntungkan para pembuat kebijakan dapat mencoba menggunakan sarana kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi goncangan eksogen. Jika para pembuat kebijakan cukup gesit dan profesional, harus diakui jika yang sangat besar. Guncangan pada kurva IS atau kurva LM tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan atau kesempatan kerja. Apakah instrumen kebijakan FED jumlah uang beredar atau tingkat bunga? Analisis kita tentang kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa FED mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, ketika media melaporkan perubahan kebijakan FED, mereka hanya mengatakan bahwa FED telah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Mana yang benar? Meskipun kedua pandangan tersebut terlihat berbeda, keduanya benar dan sangat penting untuk memahami alasannya. Dewasa ini, FED menggunakan tingkat bunga federal, tingkat bunga yang dibebankan bank ke bank lain untuk pinjaman antar bank, sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Ini berarti bahwa ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemu setiap 6 minggu untuk menerapkan kebijakan moneter, mereka menetapkan target tingkat bunga yang akan diperlakukan sampai pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan usai, para pedagang obligasi FED di New York diperintahkan melakukan operasi pasar terbuka yang diperlukan untuk mencapai target NU, operasi pasar terbuka untuk mengubah jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM sehingga tingkat bunga ekuilibrium yang ditentukan oleh perpotongan kurva IS dan LM sama dengan tingkat bunga target yang telah ditentukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal. 2.
ISLM sebagai teori permintaan agregat. Dari model ISLM ke kurva permintaan agregat, untuk memahami determinan permintaan agregat secara lebih lengkap, sekarang kita gunakan model ISLM, bukan teori kuantitas, untuk menderivasi kurva permintaan agregat pertama. Kita gunakan model ISLM untuk menunjukkan mengapa pendapatan nasional turun ketika tingkat harga naik, yaitu mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah. Kedua, kaji apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Perubahan pendapatan dalam model ISLM yang disebabkan oleh perubahan tingkat harga menunjukkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan agregat. Perubahan pendapatan dalam model ISLM untuk tingkat harga tetap menunjukkan pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Menderivasi kurva permintaan agregat dengan model ISLM. Bagian A menunjukkan model ISLM kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2, menurunkan keseimbangan uang real, dan menggeser kurva LM ke atas. Pergeseran dalam kurva LM menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Pada bagian B menunjukkan kurva permintaan agregat yang meringkas hubungan antara tingkat harga dan pendapatan ini. Semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah tingkat pendapatan. Dalam bagian A, di sini tingkat harga naik dari P1 ke P2 dan pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Kurva permintaan agregat dalam bagian B menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menunjukkan sekumpulan titik equilibrium yang muncul dalam model ISLM. Ketika kita mengubah tingkat harga dan melihat apa yang terjadi dengan pendapatan. Apakah yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser? Karena kurva permintaan agregat merupakan ringkasan hasil dari model ISLM. Peristiwa yang menggeser kurva ISLM atau kurva LM akan menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Sebagai contoh, jumlah uang yang beredar meningkatkan pendapatan dalam model ISLF untuk setiap tingkat bunga harga. Kenaikan itu menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian gambar A, demikian pula kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak akan meningkatkan pendapatan dalam model ISLM. Untuk tingkat harga tertentu, kenaikan itu juga menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, sebagaimana ditunjukkan dalam bagian B. Sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar, penurunan belanja pemerintah, atau kenaikan dalam pajak akan mengurangi pendapatan dalam model ISLM dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Segala hal yang merubah pendapatan pada model ISLM, selain perubahan pada tingkat harga, menyebabkan pergeseran kurva permintaan agregat. Faktor yang menyebabkan pergeseran permintaan agregat bukan hanya kebijakan moneter dan fiskal, tetapi juga goncangan pada pasar barang atau kurva IF dan goncangan pada pasar uang atau kurva LN. Model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang. Kita bisa membandingkan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dengan menggunakan kurva ISLM pada bagian A atau kurva penawan agregat permintaan agregat pada bagian B. Dalam jangka pendek, tingkat harga tidak bergerak pada P1. Equilibrium perekonomian jangka pendek adalah titik K. Dalam jangka panjang, tingkat harga disesuaikan sehingga perekonomian berada pada titik alamnya. Equilibrium jangka panjang adalah titik C.
Untuk melakukan modifikasi, kita bisa membayangkan perekonomian sebagaimana digambarkan oleh tiga persamaan. Dua persamaan, yang pertama adalah persamaan IS dan LM. Y sama dengan C, Y dikurang T, ditambah I, R, ditambah G. M per P sama dengan L dikali R, Y. Persamaan IS menjelaskan pasar barang dan persamaan M menggambarkan pasar uang. Kedua persamaan itu memuat tiga variabel endogen, Y, P, dan R. Untuk melengkapi sistem tersebut, kita butuh persamaan ketika pendekatan Keynesian untuk melengkapi modal dengan asumsi harga tetap. Sehingga persamaan ketika Keynesian adalah P sama dengan P1. Asumsi ini menunjukkan bahwa dari Y harus disesuaikan untuk memenuhi kebersamaan IS dan LM. Pendekatan klasik melengkapi model dengan asumsi bahwa output mencapai tingkat alamiahnya, sehingga persamaan ketiga klasik adalah Y sama dengan Y. Asumsi ini menunjukkan bahwa R dan P harus disesuaikan untuk memenuhi persamaan IS dan LM. Jadi, pendekatan klasik mengasumsikan bahwa output tetap dan harga perubahan untuk memenuhi kondisi equilibrium pada pasar barang dan pasar uang, sedangkan pendekatan Keynesian mengasumsikan bahwa tingkat harga tetap dan output berubah untuk memenuhi kondisi keseimbangan. 3. Depresiasi besar. Hipotesis pengeluaran guncangan pada kurva IS. Pandangan ini biasanya disebut hipotesis pengeluaran atau spending hypothesis karena meletakkan kesalahan utama terjadinya depresi besar pada penurunan eksogen dalam pengeluaran atas barang dan jasa. Begitu depresi besar terjadi, beberapa peristiwa yang dapat mengurangi pengeluaran pun terjadi. Pertama, banyak bank bangkrut pada awal tahun 1930-an, yang sebagian disebabkan oleh undang-undang perbankan yang tidak memadai. Dan kegagalan bank-bank ini telah memperburuk penurunan dalam pengeluaran investasi. Bank memainkan peran penting dalam mendapatkan dana yang disediakan untuk investasi ke rumah tangga dan perusahaan yang bisa menggunakannya. Penutupan bank-bank pada awal tahun 1930-an membuat beberapa perusahaan tidak mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk investasi modal dan karena itu menyebabkan pergeseran kontraktif lanjutan dalam fungsi investasi. Hipotesis uang guncangan pada kurva LM. Dengan menggunakan model ISLM, kita bisa menginterpretasi hipotesis uang tidak menjelaskan depresi dasar melalui pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Namun demikian, tampaknya dengan cara ini hipotesis uang memiliki dua masalah. Masalah pertama adalah perilaku keseimbangan uang real. Kebijakan moneter menyebabkan pergeseran kontraktif dalam kurva LM hanya jika keseimbangan uang real turun. Tetapi dari tahun 1929 sampai 1931, keseimbangan uang real naik sedikit karena penurunan jumlah uang beredar diikuti dengan penurunan yang lebih besar dalam tingkat harga. Meskipun kontraksi moneter mungkin merupakan penyebab terjadinya kenaikan tingkat pengangguran dari tahun 1931 sampai 1933, ketika keseimbangan uang real benar-benar turun, kontraksi moneter tidak dapat dengan mudah menjelaskan merosotnya awal dari tahun 1929 sampai 1931. Masalah kedua dari hipotesis uang adalah perilaku tingkat bunga.
Jika pergeseran kontrak dalam kurva LM memicu depresi besar, kita seharusnya mengamati tingkat bunga yang lebih tinggi. Tetapi, tingkat bunga nominal terus turun dari tahun 1929 sampai 1933. Dua alasan ini muncul untuk menolak pandangan bahwa depresi besar disebabkan oleh pergeseran kontraktif dalam kurva LM. Tetapi, apakah penurunan dalam persediaan uang tidak relevan? Selanjutnya, kita beralih ke mekanisme lain yang membahas kebijakan moneter yang bertanggung jawab atas terjadinya depresi besar deflasi tahun 1930-an. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Dalam model ISRM yang kita kembangkan sejauh ini, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk setiap jumlah uang beredar M, tingkat harga yang lebih rendah menunjukkan keseimbangan uang real M per P yang lebih tinggi. Kenaikan keseimbangan uang real menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva LM yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Saluran lain yang menunjukkan penurunan harga akan meningkatkan pendapatan disebut efek Pico. Arthur Pico, ekonom klasik terkenal pada tahun 1930-an, menunjukkan bahwa keseimbangan uang real adalah bagian dari kekayaan rumah tangga ketika harga turun dan keseimbangan uang real naik. Konsumen seterusnya merasa lebih makmur dan mengeluarkan uang lebih banyak. Kenaikan pengeluaran konsumen ini harusnya menyebabkan pergeseran ekspansif dalam kurva IS, yang juga mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Kedua alasan ini membuat sebagian ekonom pada tahun 1930-an percaya bahwa penurunan harga akan membantu menstabilkan perekonomian. Artinya, mereka menganggap bahwa penurunan tingkat harga akan secara otomatis mendorong perekonomian kembali menuju kesempatan kerja penuh. Tetapi, ekonom lain kurang percaya kalau perekonomian mampu mengoreksi dirinya sendiri. Mereka menunjukkan dampak lain dari penurunan harga yang akan kita bahas berikutnya. Dampak deflasi yang menstabilisasi. Para ekonom telah menawarkan dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan, bukan meningkatkannya. Teori pertama, yang disebut teori deflasi utang, menjelaskan dampak penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan. Sementara yang kedua, menjelaskan dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi utang kemudian menyatakan bahwa redistribusi kekayaan ini mempengaruhi pengeluaran atas barang dan jasa. Dalam menanggapi redistribusi dari debitor ke kreditor, debitor mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kedua kelompok ini memiliki kecenderungan membelanjakan uang yang sama, tidak akan ada dampak agregat. Tetapi tampaknya beralasan untuk mengasumsikan bahwa debitur mempunyai kecenderungan mengeluarkan dana yang lebih tinggi daripada kreditor. Barangkali itulah mengapa debitur berutang. Dalam kasus ini, debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah kenaikan pengeluaran kreditor. Dampak netonya adalah pengurangan dalam pengeluaran pergeseran kontraktif dalam kurva IS dan penurunan pendapatan nasional. Dapatkah depresi terjadi lagi? Para ekonom mempelajari depresi karena kepentingan transintrinsiknya sebagai peristiwa ekonomi yang penting dan untuk memberikan pedoman bagi para pembuat kebijakan sehingga hal itu tidak akan terjadi lagi. Untuk lebih meyakinkan apakah peristiwa ini akan terjadi lagi,
Kita perlu mengetahui mengapa hal itu terjadi karena belum ada kesepakatan atas penyebab depresi besar. Tidak mungkin menyatakan dengan pasti bahwa tidak akan ada lagi depresi lain dari sebesar ini. Tetapi kebanyakan ekonom percaya bahwa kesalahan yang menyebabkan depresi besar tampaknya tidak akan terulang lagi. FED tampaknya tidak akan membiarkan jumlah uang beredar turun sampai seperempatnya. Banyak ekonom percaya bahwa deflasi pada awal tahun 1930-an bertanggung jawab atas betapa serius dan lamanya depresi besar. Terlihat bahwa deflasi yang berkepanjangan hanya mungkin terjadi bila adanya penurunan jumlah uang beredar. Kesalahan kebijakan fiskal dan para depresi besar tampaknya tidak akan terulang. Kebijakan fiskal pada tahun 1930-an tidak hanya gagal membantu tetapi sesungguhnya juga semakin mengurangi permintaan agregat. Sebagian ekonom Sebagian ekonom dewasa ini akan menganjurkan kesetiaan yang kaku pada anggaran berimbang dalam menghadapi pengangguran besar-besaran. Sebelum menutup presentasi ini, kesimpulan dari presentasi saya pada bab 11 ini yaitu tujuan dari bab ini adalah memperdalam pemahaman kita tentang permintaan agregat. Kita sekarang memiliki sarana untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka panjang, harga adalah fleksibel, dan kita menggunakan analisis klasik dari bagian 2 dan 3 buku ini. Dalam jangka pendek, harga bersifat kaku, dan kita menggunakan model ISLM untuk mengkaji bagaimana perubahan kebijakan mempengaruhi perekonomian. Meskipun memberikan kerangka dasar untuk menganalisis permintaan agregat, model yang disajikan dalam bab ini bukan merupakan keseluruhan cerita. Dalam bab selanjutnya, kita akan kaji secara lebih rinci unsur-unsur dari model ini dan memperbaiki pemahaman kita tentang permintaan agregat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.